Assalamualaikum sahabat beriman, bagaimana ibadah hari ini? Kami doakan semoga istiqomah selalu ya. Siapa sih yang tidak ingin masuk surga? Setiap manusia tentu sangat menginginkan berada di tempat terbaik saat di akhirat kelak. Tentu saja, manusia yang masuk surga dibarengi dengan amalan-amalan baik yang dilakukan selama di dunia. Pintu surga sudah pasti terbuka untuk siapa saja. Banyak orang yang mendambakan masuk surga, tapi tidak melakukan amalan ahli surga. Selama di dunia, manusia tampaknya terlalu sibuk melakukan amalan-amalan ahli negara alias amalan yang dilarang keras dalam agama Islam, sehingga mereka terhalang masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu, ada baiknya kita mengetahui amalan apa saja yang menjadi penghalang untuk masuk surga yang sudah dirangkum dari beberapa sumber. Tapi sebelum melanjut ke pembahasan, terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Beri kami komentar agar kami selalu mengupdate video-video terbaru dari channel Taufik TV. Satu hal lagi, mari tonton video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Silakan besarkan volume Anda dan selamat menonton. Makan harta riba. Amalan pertama yang menghalangi umat Islam untuk masuk surga adalah memakan harta riba. Dalam hukum Islam, riba adalah bunga atau melebihkan jumlah pinjaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang umatnya untuk melibatkan diri dengan riba. Sebab, pada dasarnya riba hukumnya adalah haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Maka dari itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai manusia yang melakukan riba. Memakan harta anak yatim. Islam jelas memberikan perlindungan terhadap anak yatim. Di dalam ajaran Islam, memelihara anak yatim akan mendapatkan pahala yang besar. Namun berbeda jika mengambil hak anak yatim yang sudah jelas bukan untuk dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 10, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Meninggalkan sholat 5 waktu. Melakukan sholat 5 waktu adalah bentuk kewajiban bagi umat Islam. Maka, jika mereka tidak melakukannya, maka akan mendapatkan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 42-43, yang artinya, pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah. Lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Salat merupakan perkara penting, walaupun masih banyak umat muslim yang meninggalkan salat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan hidayah kepada mereka. Anak yang durhaka. Mereka yang durhaka terhadap kedua orang tua menyakiti hati mereka, apalagi membuat ridho orang tua terluka. Tertutup sudahlah surga baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada orang tua perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Untuk itu, selagi orang tua masih ada di dunia ini bersamamu, jagalah hatinya, perasaannya, dan berbaktilah kepada mereka.
pecandu miras atau minuman keras. Selain durhaka kepada orang tua, menjadi pecandu miras juga termasuk hal yang menghalangi diri untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang hal ini. Apalagi minuman keras hukumnya haram dikonsumsi bagi umat Islam. Allah melaknat peminum khamar yang menyuguhkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang membuatnya, yang menyuruh membuat, yang memanggul dan yang menerimanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Suka menggunjing. Menggunjing atau menggosip adalah perbuatan buruk yang dapat membuat perasaan orang terluka dan marah. Sebab mereka yang bergosip akan menceritakan aib orang lain dan melakukan pembenaran akan diri sendiri. Kita akan merasa puas jika sudah membicarakan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang." Inilah yang menjadikan lisan kita tidak terkontrol dan menodai hati. Melakukan tindakan korupsi. Hal terakhir yang membuat kita terhalang masuk surga adalah melakukan korupsi. Di masa sekarang, banyak sekali rakyat biasa bahkan pemimpin melakukan tindakan korupsi yang jelas merugikan banyak orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas tidak menyukai orang-orang seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 161, yang artinya, "Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal. Sedang mereka tidak dianiaya." Itulah 7 amalan yang menjadi penghalang jalan menuju surga. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut dan bisa menjadi ahli surga. Wallahu a'lam. Baiklah sahabat beriman, masih banyak topik yang akan kita bahas. Silahkan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bisa membahas berbagai topik bermanfaat lainnya. Like bila suka dan unlike saja bila tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.